Haleluya anak-anak ibu. Sekarang kita tiba saatnya lagi ibadah online. Pada minggu-minggu yang lalu kita juga sudah ibadah biasa seperti biasa kan aku. Pada saat ini kita ibadah online lagi bersama-sama. Mungkin tahun depan kita sudah bisa ibadah bersama-sama untuk tatap muka. Tetapi pada saat ini kita akan ibadah lagi kembali. Untuk itu mari anak-anak ibu semuanya, mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Jangan ada yang berlari-lari ya aku, jangan ada yang berjalan-jalan ketika ibadah sedang berlangsung. Karena kita tahu ketika ibadah berlangsung, Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan mau menolong kita dan jawab doa-doa kita. Haleluya, haleluya anak-anak ibu. Untuk itu, mari semuanya tundukkan kepalanya. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Kami akan memulai ibadah online kami kembali Tuhan. Tuhan, kami mohon urapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu turun Tuhan atas kami, atas pujian penyembahan kami. Di dalam firman-Mu Tuhan Engkau hadir Bapa. Di dalam Tuhan doa-doa kami Engkau hadir. Biarlah Tuhan yang disenangkan, karena kami mau menyenangkan hidup-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang ambil bagian. Berkati yang melayani musik, yang melayani pujian penyembahan. Bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan yang ambil bagian semuanya Tuhan tolong. Semuanya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Ada malaikat-Mu yang berkemah di sekeliling kami. Hadirat Tuhan turun di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk beribadah bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya teman-teman, kita angkat pujian kita, Yesus pokok. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah
sudah menyembah Tuhan anakku, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berhadapan dengan Bapa kita di surga. Untuk itu semuanya duduk yang rapi anakku. Kalau kita di sekolah juga duduk yang rapi, berhadapan dengan guru-guru kita. Pada saat ini kita juga harus juga duduk yang rapi untuk mendengarkan firman Tuhan, agar Tuhan boleh berbicara kepada kita, ya kan anakku? Haleluya semuanya duduk, lipat tangannya, siapkan Alkitabnya ya anakku. Udah tadi kan anakku, udah disiapkan Alkitabnya. Jadi mari kita pada saat ini kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih juga hingga pada saat ini Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah online kami Sekolah Minggu GKI IKA Benjai. Berkatilah semua anak-anak kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan yang mendampingi anak-anak kami. Biarlah Tuhan semua anak-anak kami beroleh hikmat, bahkan Tuhan boleh beroleh pelajaran yang daripada firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang membimbing, memberikan pengertian. Berkati hamba-Mu yang menyaburkannya. Berikan hikmat bijaksana. Biarlah semua kebutuhan anak-anak-Mu boleh Tuhan Yesus disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengusirkan segala kuasa kegelapan roh jahat, penghulu di udara, setan penipu, kau tidak bisa jamah anak-anak kami. Penyakit kau tidak bisa jamah kami. Virus corona kau tinggalkan kami. Tidak ada tempat-Mu dalam hidup kami. Tidak ada tempat-Mu bagi tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu. Saat ini kita buka firman Tuhan. Mari semuanya siapkan Alkitabnya. Semua anak-anak ibu mau mendengarkan firman Tuhan kan anakku? Pasti semuanya mau. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Injil Yohanes 15. Mari kita buka ayat 5 sampai 8. Kita buka Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Yaitu tentang pokok anggur. Semuanya tahu kan aku tentang pokok anggur? Ibu pasti percaya semuanya tahu bagaimana pujiannya yang berkata juga kita adalah siapa pokok anggur itu? Pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan siapa pengusahanya anakku? Pengusaha pokok anggur itu adalah Bapa kita di sorga. Dan siapa ranting-rantingnya? Ranting-rantingnya adalah kita umat Tuhan, umat daripada pilihan Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa buahnya? Buahnya ada tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi terlebih dahulu mari kita buka Alkitab kita tadi di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata, mari kita simak. Anak-anak ibu yang sudah bisa membaca, mari buka dan simak kalimat daripada firman Tuhan ini. Haleluya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Itu dikatakan firman Tuhan. Jadi aku adalah pokok anggur. Aku katanya adalah Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan Bapa kita di surga adalah pengusahanya. Dia yang mempunyai pokok anggur. Yang mempunyai pokok anggur itu adalah Bapa kita di surga. Dan yang menjadi pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah perumpamaan. Anak-anak ibu pasti semua pernah melihat pohon jeruk ya kan aku? Kita ibaratkan kalau di
pokok jeruk. Jadi kalau pokok jeruk itu kita ibaratkan sama dengan pokok anggur. Pokok anggur diibaratkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ranting-ranting yang ada di dalam pokok anggur itu diibaratkan adalah kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Jadi kalau kita ranting, dengan kata lain kita melekat kepada pokok anggur. Ranting tidak bisa tidak melekat kepada pokok anggur. Kalau ranting itu jauh dari pokoknya, berarti ranting itu sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan pokok tadi. Iya kan aku? Misalnya, ini tadi pokok anggur. Ini Alkitab Ibu ibaratkan pokok anggurnya kan aku. Lalu ini rantingnya. Lalu ranting ini harus melekat ke pokok anggur. Supaya apa? Supaya pokok anggur, supaya ranting ini bisa berbuah. Kenapa? Karena di pokok inilah akan ada akar di bawahnya yang menghisap banyak makanan, yang menghisap air, dan dari situlah ranting ini bisa berkembang. Jadi ketika ranting ini tidak lagi bersama dengan pokok anggur, berarti dia sudah tidak melekat lagi dengan pokok anggur. Dengan demikian, maka dia tidak lagi bisa makan dari apa yang ada di dalam pokok anggur. Tetapi kalau kita sebagai ranting ini kita jauh daripada Tuhan, kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak bisa makan, kita tidak bisa menerima upah, kita tidak bisa menerima apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena firman Tuhan ini berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, maka dia katanya itu akan memakan apa yang ada di dalam pokok itu, katanya gitu nafsu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar. Kalau ranting ini misalnya, ranting ini tidak lagi bersama dengan pokok anggur, otomatis dia akan menjadi kering. Kalau dia sudah kering, dia akan dikumpulkan, bahkan akan dibakar. Akan dipakai untuk memasak atau untuk membakar sesuatu. Jadi kita diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya kita berbuah. Pokok anggur yang tidak berbuah katanya itu akan dipotong, itu akan ditebang, dan Tuhan tidak mau melihat batang yang tidak, ranting yang tidak berbuah, karena tuannya itu tidak suka dengan yang tidak berbuah. Ibaratnya jeruk ya kan aku. Ketika orang tua kita mempunyai ladang jeruk, siapa yang punya pohon jeruk di sini kan? Lalu batang jeruk itu tidak berbuah, kemudian rantingnya itu akan dipangkas, akan dipotong, lalu akan dikumpulkan dan dicampakkan sehingga itu akan dibuat menjadi alat untuk dibakar. Akhirnya tidak berguna, tetapi ranting yang berbuah, dia akan dibersihkan, dia akan dirawat. Bagaimana dia supaya menghasilkan buah yang banyak? Apa saja buahnya? Kalau kita menjadi ranting daripada Tuhan Yesus, kalau kita menjadi rantingnya pokok anggur, ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buahnya aku? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita berbuat, maka Bapa di surga akan senang kepada kita. Maka Dia akan memberikan apa katanya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Benar, kalau ranting itu melekat kepada pokok anggur, otomatis dia akan memakan apa yang dimakan oleh pokok anggur. Dia akan merasakan, mencicipi apa yang dibuat oleh Bapa di surga, oleh pengusahanya. Apa yang diberikan kepada batang ini akan dihisap oleh si ranting. Jadi demikian dengan kita. Kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita mau tinggal di dalam Yesus, apa yang diberikan oleh Bapa di surga, maka itu akan menjadi milik kita. Dan Tuhan akan memberikan itu secara otomatis, nakku. Karena kita melekat kepadanya, apa yang kita butuhkan itu Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang anak-anak ibu butuhkan? Apakah anak-anak ibu mau butuh kepintaran? Ataukah anak-anak ibu mau butuh kesehatan? Ataukah anak-anak ibu mau butuh sesuatu atau uang untuk membeli HP baru? Apalagi ini menjelang Natal kita, mau beli baju baru, mau beli sepatu baru. Apakah anak-anak ibu membutuhkannya? Pasti Tuhan akan beri. Kalau kita melekat kepada pokok anggur, kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menerima apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Itu kata firman Tuhan. Dengan demikian kita akan nyatalah menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Kenapa Bapa di surga memberikan itu otomatis kepada kita? Karena kita adalah anak Yesus, kita adalah rantingnya pokok anggur. Dia tidak mau kalau kita sudah berbuah, kita tidak diberinya makan, kita tidak diberinya pupuk, tidak diberinya kepada pokok anggur air, tidak diberinya kepada pokok anggur itu yang baik-baik, yang enak-enak. Karena nanti dia tahu kalau dia memberinya, maka dia akan menuai buahnya. Tetapi kalau dia tidak memberinya, maka dia tidak akan menerima buahnya. Siapakah pengusaha yang berbahagia? Kalau pokok anggur itu berbuah, ranting itu menghasilkan buah, yaitu Bapa kita di surga. Dengan demikian, Yesus yang adalah pokok anggur itu akan dipermuliakan. Kita adalah ranting pokok anggur, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, Bapa di surga adalah pengusahanya, dan buahnya siapa, nakku? Buahnya adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu kata firman Tuhan. Biar itu dijadikan kepada kita. Jadi buat anak-anak ibu, buahnya itu harus manis. Kalau asam akan dicampakkan begitu saja. Tetapi kalau manis, buahnya besar, tidak busuk, maka itu akan dikumpulkan dan akan dijual dan akan diproduksi menghasilkan uang yang banyak. Demikian dengan kita. Kalau kita menjadi buah daripada ranting pokok anggur, maka kita akan disenangi oleh Bapa kita di surga. Kita akan disenangi oleh Tuhan Yesus. Kita akan disenangi orang tua kita, kita akan disenangi oleh teman-teman kita, kita akan disenangi guru-guru kita. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang disukai oleh di sekitar kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, tidak berbuah sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita bisa saja benci orang. Kita bisa aja nanti orang tidak suka kepada kita. Karena apa? Karena buah kita itu asam. Karena buah kita itu busuk. Karena buah kita itu tidak enak. Orang tidak suka dekat kepada kita. Jadi dari kecil anak-anak ibu sekolah minggu semuanya mari belajar untuk menjadi rantingnya pokok anggur untuk berbuah yang baik. Apa buahnya tadi? Buahnya adalah di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ranting itu adalah kita, pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus, dan pengusahanya adalah Bapa di surga. Pengusaha, pemilik dari pokok anggur itu adalah Bapa kita di surga. Haleluya anak-anak ibu.
Anak-anak ibu sudah mengerti apa yang mau ibu mau dari anak-anak ibu hari ini? Untuk tetap melekat kepada Tuhan, untuk tetap berseru kepada Tuhan, untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu buah-buah daripada pokok anggur itu. Harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dari kecil, ingat, kamu adalah rantingnya pokok anggur. Kamu adalah muridnya Tuhan Yesus. Jadi kamu harus berbuah sesuai dengan apa buahnya Tuhan Yesus, yaitu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi mari anak-anak ibu dengarkan semuanya firman Tuhan ini, dengarkan yang mendidik kamu agar kamu semuanya nanti bisa sampai kepada apa yang kamu kehendaki. Kalau buahmu baik, maka Tuhan akan menjawab semua doa kita. Karena katanya kalau kita tinggal di dalamnya, maka apa saja yang kita minta, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya anakku, bukan apa saja yang sesuai dengan kehendakmu, tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan yang baik menurut Bapa kita di surga, maka itu akan diberikan kepada kita. Apakah itu? Kesembuhan, kesehatan, berkat, sekolah yang baik, apalagi anakku, pertumbuhan yang baik, kebutuhan kita yang terpenuhi. Itu semuanya Tuhan izinkan untuk kita terima. Karena apa? Tuhan tidak mau dipermalukan di dalam kehidupan kita. Haleluya anak-anak ibu. Ibu percaya semua anak-anak ibu pasti semua diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Jadi buat anak-anak ibu yang menonton online sekolah minggu pada hari ini, ibu akan memberitahukan kita akan Natal sekolah minggu online pada tanggal 19 Desember pukul 2 siang secara online ya anakku, di YouTube Sekolah Minggu GKII Kabanjahe. Ingat ya anakku, kita Natal Sekolah Minggu online pada tanggal 19 Desember 2021 secara online jam 2 siang. Ingat ya anakku, demikian firman Tuhan yang bisa ibu bagikan pada siang hari ini. Biarlah semua anak-anak ibu boleh mengerti siapa kamu di hadapan Tuhan. Kamu adalah ranting, Bapa di surga adalah pengusahannya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur, dan buahnya adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Haleluya anak-anak ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya anak ibu. Sekarang kita akan berdoa, tetapi terlebih dahulu kita menyembah Tuhan ya anakku. Karena kita sudah dibagi dengan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, yang membawa hidup kita ke jalan yang Tuhan mau. Jadi pada saat ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, patutlah kita memuji Tuhan, karena kita sudah diberinya, maka kita juga bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari semua anak-anak ibu yang menyaksikan online ini bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia. Haleluya.
dapati kami tetap berbuah di dalam pokok anggur-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Kami tidak bisa membalas betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami tidak bisa memberi Tuhan apa yang bisa kami lakukan. Inilah dia Tuhan. Kami mau menjadi ranting daripada pokok anggur itu, berbuah yang lebat, dan buah kami manis Tuhan. Dan kami bisa dipakai di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya anak-anak ibu. Tadi kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita berdoa buat anak-anak ibu yang pada saat ini ada pergumulan. Mungkin ada yang sedang sakit ataupun yang sedang terikat dengan macam-macam ya nak ibu, atau yang terikat dengan geng, atau terikat dengan melawan orang tua. Banyak pergumulannya masing-masing anakku, pasti tahu apa pergumulannya. Mari kita doakan, karena firman Tuhan tadi berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan kamu melakukan firman-Ku, maka apa saja yang kamu minta itu akan diberikan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Jadi pastilah kita akan diberikan oleh Tuhan apa yang menjadi permohonan kita hari ini. Dan juga kita berdoa buat yang pertama kali bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini, di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Kabanjahe, atau orang tua kami yang baru pertama kali bersama-sama mendampingi anak-anak kami. Mari kita berdoa supaya Tuhan menjawab doa kita, karena firman-Nya tadi berkata, mintalah apa saja yang kamu minta, maka akan kuberikan kepadamu. Itu kata firman Tuhan. Jadi untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Ikut-ikut ibu berdoa yang baru pertama kali datang. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berkumpul kembali Tuhan mendengarkan firman, dan kami sudah mendengarkannya. Dan tiba saatnya kami akan berdoa Bapa dalam surga, memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan belas kasih-Mu kepada kami. Kami mau berdoa Bapa di dalam surga buat anak-anak kami yang pada saat ini sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Berkatilah mereka semua. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka. Engkau Tuhan yang menerima mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalaupun Bapa pada masa-masa yang lalu mereka belum datang kepadamu, tetapi pada saat ini Tuhan, mereka sudah datang dan mau ikut akan firman. Mari Tuhan tolong mereka, tuntun mereka, ampuni segala dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyucikan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh bertobat dan menjalani kehidupan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati mereka semua Tuhan, dan tuliskan namanya di dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang sakit pada saat ini. Mari Tuhan tolong berkati mereka, lindungi mereka, sembuhkan sakit mereka. Kalaupun ada yang sedang terbaring di rumah sakit Tuhan, mari Tuhan tangan-Mu yang kudus Tuhan menyembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa Engkau telah sembuhkan mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak kami. Kalaupun mereka sedang sakit ada di rumah, mari Tuhan tolong sembuhkan juga mereka. Berkati anak-anak kami yang terikat Tuhan, pulihkan kehidupan mereka, agar mereka juga Tuhan hidup seturut dengan firman. Yang terikat dengan geng, yang terikat dengan melawan orang tua, yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan tidak benar, biarlah Tuhan yang mengampuni mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan. Darah Yesus yang menyucikan, menguduskan. Berkati orang tua, anak-anak kami yang mendampingi mereka Bapa. Tuhan memberikan kelimpahan kepada mereka berkat yang daripada-Mu. Kesehatan mereka Kau urapi, pekerjaan mereka semua Kau urapi Tuhan. Segala kebutuhan anak-anak kami Kau cukupkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala belalang pelahap, kemiskinan Kau, bahkan segala penyakit Kau tidak bisa menjamah kehidupan kami.
Yesus yang melingkupi kami. Engkau Tuhan yang bersama dengan kami dimanapun kami berada. Darah Yesus Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagian yang Tuhan telah titipkan kepada orang-orang tua kita, mari kita berikan kepada Tuhan dengan sukacita. Kita memberi dengan keikhlasan. Semua anak-anak ibu yang sudah memberi nanti boleh dimasukkan ke dalam amplop persembahan ataupun diberikan kepada guru-guru sekolah minggu. Haleluya anak-anak ibu, mari kita angkat pujian kita, Yesus pokok yang aku, sambil kita mengutip persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga ibadah kami ini selesai. Tuhan, semua ini karena kekuatan yang daripada Tuhan. Berkatilah kami semuanya Bapak yang sudah mengikuti ibadah ini. Bahkan berkati juga Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati semua yang dalam pujian penyembahan anak-anak kami. Semua mereka bertumbuh sehat Tuhan. Tidak ada penyakit yang bisa menjamah mereka. Darah Yesus yang melingkupi mereka. Berkati juga Tuhan Yesus anak kami Mario Tuhan. Yang terus Bapak mendampingi kami Bapak untuk bermain musik Tuhan. Tolong dia Bapak. Berikan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Urapi dia Bapak. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan bersama dengan dia. Darah Yesus yang menutup bungkus dia. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang ambil bagian Tuhan. Berjeri lelah mereka Tuhan. Kami percaya upah kami besar di surga Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Tidak ada penyakit yang bisa menjamah kami. Darah Yesus yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga Tuhan Yesus persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak kami Bapak. Berkati semua usaha pekerjaan orang tua mereka. Semuanya berhasil beruntung Tuhan. Dimanapun mereka berusaha, biarlah itu Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa buat online kami pada minggu depan. Biarlah Tuhan bertambah-tambah lagi Tuhan yang menyaksikan ibadah ini. Sehingga Tuhan banyak anak-anak kami Tuhan yang boleh Tuhan menerima pengajaran yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.